Mas Samsul. Adriel Tio Kusuma. Alda Permatasari. Alif Gangster. Andi Saputra. Aulia Damayanti. Avarenza Nuria. Bagas Albutori. Bunga Wastita. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Ayub selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPSC beserta teman-teman yang saya cintai dari kelas 11 IPSC. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini di kelas 11 IPSC. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya cintai, ada banyak sekali dimensi bentuk ikhlas yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam melakukan ikhtiar, ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ataupun ikhlas dalam melepaskan seseorang. Untuk itu, saya Lola Malai Putri, di sini saya akan berbagi ilmu mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang berbahagia, dalam konteks ibadah, sikap ikhlas merupakan hal yang harus kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sikap lainnya seperti ingin dilihat oleh orang lain, seperti ingin dipuji oleh orang lain, ataupun ingin terlihat soleh, tapi benar-benar karena sikap kita yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Di dalam ayat tersebut, kita diperintahkan bahwasanya kita harus menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika tidak dilandasi dengan sikap ikhlas, maka agama yang dianut itu akan terasa lebih runyam dan tidak akan sah di mata Allah. Teman-teman, banyak sekali nih orang-orang yang sibuk dengan dunianya dan tidak menampakkan sesuatu yang utama dalam hal agama. Maka dari itu, semoga kelak kita akan dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Sikap ikhlas merupakan sikap penting yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak dilandasi dengan sikap ikhlas, maka hal-hal yang kita perbuat itu akan sia-sia saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hukum dan akhirat kita, semoga apa yang kita kerjakan nanti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhirat. Untuk itu saya akhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih telah berkenan untuk mendengarkan ceramah kita pada hari ini. Saya Lola Malai Putri, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Yang saya hormati Kak Ayub serta teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya menyampaikan ceramah mengenai sifat ikhlas. Nah, jadi ikhlas ini sering diartikan sebagai bersih hati atau tulus hati. Tapi kalau dalam Islam, ikhlas ini merupakan segala hal yang kita lakukan dengan sengaja dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencari ridhonya serta menghilangkan keburukan yang ada. Nah, kalau menurut Imam Ghazali, hakikat
mengotorinya. Jadi contohnya, sholat itu ya sholat aja, ibadah ya ibadah saja, tanpa mengharapkan atau memikirkan hal-hal lain. Nah, ikhlas ini tuh hanya ada pada hati yang bersih. Apabila kotoran hati seperti penyakit-penyakit hati sudah hilang atau hati kita sudah benar-benar bersih, maka keikhlasan akan muncul dengan sendirinya tanpa mengharapkan hal-hal lain seperti untuk memamerkan ibadah atau memamerkan amal dan lain-lain. Nah, dengan ini kan sudah jelas kalau ikhlas ini nggak perlu ditulis, nggak perlu disampaikan ataupun dikatakan. Tapi masih ada orang-orang yang berbicara seperti aku beneran ikhlas kok membantu kamu, atau kurang ikhlas apa sih aku membantu kamu, dan lain-lain. Nah, sebenarnya orang yang mengatakan hal seperti ini tidak benar-benar ikhlas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan dapat melihat seseorang dari amal dan hatinya yang ikhlas. Nah, selain dalam beribadah, ikhlas ini juga dapat diaplikasikan dalam bekerja atau beraktivitas di sehari-hari. Apabila kita bekerja dengan ikhlas, maka kegiatan kita akan dimudahkan dan akan mendapatkan manfaat lebih banyak bagi banyak orang. Tapi konteks ikhlas dalam bekerja ini bukan semata-mata untuk mencari penghasilan, tapi juga untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam konteks beramal, ikhlas ini merupakan ukuran sebesar pahala apa yang akan kita dapatkan. Nah, jadi seperti seberapa ikhlas kita beramal, maka pahala kita juga akan semakin besar. Nah, ada lagi nih, kan tadi sudah saya jelaskan mengenai ikhlas dalam beraktivitas, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Ada juga ikhlas terhadap hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Nah, ini pasti sering teman-teman rasakan atau sering kalian alami. Seiring berjalannya hidup, tentunya pasti kita mengalami peristiwa negatif atau positif. Tapi kita kan harus selalu tetap maju, atau bahasa sekarangnya yaitu kita harus tetap move on ya, dan kita tidak boleh terpuruk pada masa lalu. Tapi pasti ada peristiwa atau masa lalu yang ingin kita lupakan gitu. Nggak tahu itu masa lalu yang buruk atau apa. Nah, tapi dengan cara melupakannya pasti orang-orang itu banyak dengan memaksa untuk melupakan. Tapi sebenarnya cara yang paling ampuh itu yaitu dengan mengikhlaskan. Walaupun itu sebenarnya cukup sulit, dikatakan sih mudah, tapi kalau dilakukan itu sulit. Tapi insya Allah sih apabila kita sudah mencoba mengikhlaskan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita dan juga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, terakhir nih, apabila kita mengalami suatu masalah atau ujian atau cobaan, cobalah untuk tetap ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan ke umatnya yang melebihi kemampuan kita. Percayalah, apabila kita ikhlas terhadap cobaan-cobaan yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagikan akhir yang baik seperti kebahagiaan. Nah, dari hal yang saya jelaskan tadi kan sudah jelas nih kalau misalnya ikhlas ini sangat bermanfaat kehidupan kita. Ikhlas bisa memberi kesenangan hati dan juga kita akan mendapatkan banyak balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita mulai memupuk dan berlatih untuk ikhlas terhadap segala hal. Nah, mungkin sekian yang dari saya. Semoga teman-teman semua dan Pak Ayu tidak bosan mendengarkan ocehan saya ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diingat oleh teman-teman semua. Terima kasih atas waktu serta perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.